Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Siang yang indah, senyum yang ceria, semakin bertakwa. Aku yakin pasti bisa. Oke, yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kuat dan tetap semangat untuk terus menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan banyak sekali, sehat, waras, longgar, nikmat Islam, nikmat iman yang hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai anak-anak, marilah kita membaca doa, memohon kepada Allah agar kegiatan belajar kita di kesempatan hari ini diberi kemudahan sehingga ilmunya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Belum ya? Sebelum memasuki materi, Bapak mau bertanya, pernahkah kalian merasa gelisah? Banyak sekali tugas, banyak masalah, banyak pikiran. Pernah tidak? Pernah tidak? Pernah. Kemudian menurut kalian, apa yang biasanya dilakukan oleh seorang muslim ketika menghadapi keadaan yang seperti itu? Ada yang bisa membantu menjawab? Apa mas? Mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Praktek mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Ada yang bisa menjawab? Beribadah sesuai dengan firman-Nya Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Lah, orang Islam mempunyai kewajiban ibadah itu sangat banyak. Yang paling utama, ada yang bisa membantu jawab? Sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama bagi umat Islam. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk mengerjakan sholat. Dalam satu hari satu malam, Allah memerintahkan berapa waktu untuk sholat? 5 waktu. Ada yang bisa menyebutkan kapan saja itu? Apa aja itu? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Pas 5 waktu. Sholat 5 waktu ini tidak boleh ditinggalkan. Mengenai bab sholat, sholat itu adalah amalan yang membutuhkan pekerjaan hati, lisan, gerakan, dan waktu. Maksudnya bagaimana? Sholat itu harus dilengkapi. Bacaan sholatnya harus tartil, terus kemudian hatinya harus khusyuk, kemudian gerakannya harus tumakninah, ya kan? Dan yang keempatnya adalah harus tepat pada waktunya. Dan sholat itu mempunyai banyak sekali keutamaan. Baik anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa keutamaan sholat 5 waktu. Dan setelah nanti kita pelajari materi ini, diharapkan anak-anak semuanya bisa memahami, bisa menjelaskan, dan tentunya bisa mempraktekkan
ibadah sholat 5 waktu di setiap harinya. Gitu ya. Anak-anakku semuanya, sholat itu adalah ibadah yang seperti Pak Bayu sampaikan tadi, pekerjaan hati, gerakan, lisan, dan juga membutuhkan waktu. Waktu tidak boleh dirubah-rubah. Sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah waktunya. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Nah, selain itu Rasulullah SAW juga telah menguatkan dalam sabdanya, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatin la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji was shaumi Ramadan. Islam itu dibangun dengan 5 landasan. Yang pertama, 2 kalimat syahadat, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Jadi termasuk landasan yang nomor 2 setelah syahadat. Yang ketiga adalah mendatangkan zakat. Yang keempat adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu ya. Kemudian yang kelima adalah puasa Ramadan. Atau yang keempat dan kelima ini kalau dalam hadis Muslim juga dibalik ya, puasa dulu baru haji. Nah, anak-anakku semuanya, artinya bahwa sholat itu merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang beberapa keutamaan sholat 5 waktu. Keutamaan sholat 5 waktu itu banyak sekali, tapi kita akan membahas beberapa. Yang pertama adalah amalan yang dapat menghapus dosa dan kesalahan. Anak-anakku semuanya, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis, Nabi itu menggambarkan ketika ada sebuah sungai di depan pintunya seseorang, kemudian orang itu bisa mandi sebanyak 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Kira-kira orang itu terdapat kotoran di dalam tubuhnya atau tidak? Atau di tubuhnya atau tidak? Tentunya tidak. Begitu juga dengan sholat. Ketika orang itu bisa mengerjakan sholat 5 waktu, maka kesalahan-kesalahan, dosa-dosa itu akan lebur, dihapus oleh Allah. Maka di sini kita harus menyempatkan sholat 5 waktu. Yang kedua adalah amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat. Jadi ketika hari kebangkitan, Allah akan menghisab amalan manusia. Yang pertama dihisab adalah amalan sholat. Ketika sholatnya baik, maka amalan selain sholat akan ikut baik. Tapi sebaliknya, ketika amalan itu jelek, maka amalan selain sholat juga akan ikut jelek, bahkan lebih jelek lagi. Nah, di sini kita persiapkan ibadah-ibadah sholat kita, tertibkan sholat 5 waktu kita. Yang ketiga adalah sholat 5 waktu dapat mencegah dari sifat keji, perbuatan keji dan kemungkaran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Pak, mau nanya nih Pak, kenapa orang sudah mengerjakan sholat tapi masih melanggar? Katanya sholat mencegah perbuatan melanggar. Berarti dia dalam sholatnya ada yang kurang pas. Mungkin hatinya nggak khusyuk, atau gerakannya kurang tumainah, bacaannya kurang tartil, waktunya kadang suka kelendran. Itu bisa mempengaruhi kenapa orang sudah sholat tapi masih melanggar. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan kedisiplinan. Seperti yang sudah disebutkan tadi sama Mas Rizky, sama Mas Anhar, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ini waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika orang itu sudah hafal dengan waktu-waktu 5, sholat 5 waktu, waktu-waktunya sholat 5 waktu,
dia akan tahu bagaimana mengatur waktunya. Waktu sholat subuh dia akan bangun jam 4, oh saya harus bangun nih. Jam 12 mau sholat zuhur, oh saya harus berhenti dari pekerjaan ini untuk sholat dulu. Begitu juga dengan asar, oh saya harus berhenti menanam-nanam, misalkan sebagai petani. Nah, jadi menumbuhkan sifat kedisiplinan. Dan yang kelima adalah menenangkan hati dan pikiran. Secara otomatis ketika kita sedang sholat, apalagi dalam posisi sujud, ini adalah waktu atau momen yang sangat sakral. Saat sujud itu kita paling dekat dengan Allah. Ketika orang itu sedang sholat dan merasa dirinya selalu disertai oleh Allah, hati akan semakin tenang, pikirannya nggak kacau. Nah itu. Dan masih banyak sekali keutamaan-keutamaan sholat yang lainnya. Nah di sini Bapak menyampaikan 5 poin saja. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari itu tentang beberapa keutamaan sholat, coba sekarang kita sama-sama renungkan dari sholat 5 waktu itu, apakah semuanya sudah kita jaga dengan baik? Lalu apakah kita masih sering menunda-nunda sholat? Padahal keutamaannya sangat luar biasa. Kemudian timbul pertanyaan, ketika kita belum bisa tertib, apa yang menyebabkan kita tidak tertib? So, kita koreksi diri kita masing-masing. Semoga setelah pembelajaran ini kita bisa semakin semangat menjadi pemompa kita untuk lebih menjaga sholat 5 waktu kita. Baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam, baik orang Islam mau laki-laki mau perempuan yang sudah balik dan berakal. Kemudian yang kedua adalah sholat adalah salah satu rukun Islam. Dan yang ketiganya adalah sholat 5 waktu memiliki banyak sekali keutamaan. Tadi Bapak menyampaikan 5 saja. Padahal keutamaan sholat itu masih banyak. Ya, masih banyak, termasuk amalan yang paling utama. Nabi pernah ditanya, Ayyul amalu afdol ya Rasulullah. Nabi menjawab, as-sholatu liwaqtiha. Nah, termasuk amalan yang paling utama itu apa Rasulullah? Nabi menjawab, yaitu sholat tepat pada waktunya. Maka di sini kita harus bisa menjaga sholat 5 waktu kita. Dijaga doang Pak? Enggak, maksudnya dijaga dan kita tertibkan. Nah, sebagai tindak lanjut dari pelajaran yang sudah Bapak sampaikan, Bapak memberikan tugas sederhana untuk anak-anak semuanya. Jadi selama 1 minggu ke depan, anak-anak semuanya membuat jurnal 1 minggu saja. Tidak usah lama-lama. Coba kita cek 1 minggu saja jurnal absen sholat 5 waktu kita, tertib atau belum. Ketika belum, koreksi apa yang membuat kita belum tertib sholat 5 waktu. Checklist di situ, checklist. Kalau belum berarti dikasih silang keterangannya apa. Nah nanti dalam 1 minggu itu kita koreksi apa yang membuat saya kok kelenderan mengerjakan sholat 5 waktu, padahal banyak keutamaannya. Bisa dipahami ya? Semoga kegiatan ini dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih tertib dan lebih bisa menjaga sholat 5 waktu. Semoga kita dijadikan sebagai salah satu hambanya Allah yang senantiasa bisa menjaga sholat 5 waktu. Baik anak-anak, mungkin demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan di hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah untuk kita semuanya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Akhir qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.